Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang alternatif penyelesaian sengketa perikatan Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang musyawarah. Musyawarah adalah penyelesaian secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dan mengutamakan asas kekeluargaan. Di dalam Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Adapun dalil-dalil tentang musyawarah, yang pertama Quran surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan dalil yang kedua Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang musyawarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Nur Hidayah. Baiklah, saya Nur Hidayah akan melanjutkan penjelasan mengenai alternatif penyelesaian sengketa perikatan Islam. Alternatif yang kedua yaitu mediasi. Mediasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mediare yang artinya berada di tengah-tengah. Maksudnya, peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga, yaitu mediator dalam menengahi dan menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Dengan begitu, mediator harus netral dan tidak boleh memihak dalam menyelesaikan sengketa. Adapun dalil mengenai mediasi, salah satunya pada Quran surat An-Nisa ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nasi wa may ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillah wa may ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah dan berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara mereka. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Quran surat An-Nisa ayat 114. Adapun rukun mediasi itu ada 3. Yang pertama adanya ijab, yang kedua adanya qabul, yang ketiga adanya lafadz perdamaian. Sedangkan syarat sah mediasi itu ada 4. Yang pertama menyangkut subjek. Orang yang melakukan perjanjian perdamaian selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai wewenang. Syarat yang kedua yaitu menyangkut objek. Objek perdamaian harus memenuhi ketentuan. Ketentuan yang pertama berbentuk harta, berupa benda berwujud seperti tanah ataupun harta yang tidak berwujud, seperti hak milik yang dapat dinilai atau dihargai. Dan ketentuan yang kedua yaitu diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan. Syarat sah yang ketiga yaitu persoalan yang boleh didamaikan. Dan syarat yang terakhir adalah pelaksanaan perdamaian. Syarat pelaksanaan perdamaian itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu di luar sidang pengadilan. Maksudnya penyelesaian persengketaan dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri ataupun melibatkan orang lain. Dan cara yang kedua yaitu melalui sidang pengadilan. Perdamaian dilangsungkan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai mediasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Pengadilan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Pratama, NIM 1930604115 dari Mazwa 1. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang arbitrase atau tahkim. Secara istilah, arbitrase adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan yang dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut, dan para pihak setuju sejak semula untuk menerima keputusan tersebut secara final dan mengikat. Dalil tentang arbitrase, Quran surah An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hukum dari keluarga laki-laki dan seorang hukum dari keluarga perempuan.
Jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik pada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kekuatan dan eksekusi putusan hukum. Ahli hukum Islam dari kalangan pengikat Abu Hanafiyah, Abu Hamal, dan Imam Malik menyimpulkan bahwa karena kedua belah pihak telah setuju untuk memilih hukum itu untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, maka apa yang mereka putuskan dari hukum itu secara mengikat tanpa lebih dahulu meminta keputusan kedua belah pihak. Oleh karena itu, keputusan hakim harus sesuai dengan kebijakan hakim di pengadilan. Jika tidak, maka hakim dapat membatalkan itu. Berarti bahwa putusan hukum belum mempunyai kekuatan mengikat kecuali setelah ada persetujuan dari pengadilan. Lembaga arbitrase di Indonesia. Ada beberapa lembaga arbitrase di Indonesia, yaitu 1. Badan Arbitrase Nasional atau BAN. 2. Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUD, yang diganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. 3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAN. Prosedur berencana di Basarnas. Adapun prosedur penyelesaian sengketa pada Basarnas dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh para pihak yang sengketa menyelesaikan persengketaan melalui Basarnas sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. Pihak yang bersangkutan terlebih dahulu sepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan istilah perdamaian tanpa ada suatu keputusan dengan perjanjian, dan apabila tidak tercapai baru ditempuh jalan arbitrase. 6. Koleksi lembaga arbitrase. 1. Proses pemeriksaan sederhana, tertutup, cepat, dan bermartabat. 2. Sidang arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat. 3. Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibanding sidang pengadilan yang sering memakan waktu bertahun-tahun. 4. Putusan arbitrase secara tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka dilaksanakan eksekusi dengan pemerintahan ketua pengadilan atas pemerintahan salah satu pihak, seperti putusan pada pendataan pada lembaga peradilan umumnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tetap pengadilan atau qadha. Pengertian al-qadha secara al-Hanafiyah berarti antara lain memutuskan atau menyampaikan, menetapkan. Menurut istilah fikih, kata ini berarti menetapkan hukum syara suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Dalil tentang al-qadha. Al-Quran yaitu Quran surah An-Nisa ayat 4, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, dan Al-Maidah. Al-Maidah ayat 47-50. Wilayah al-qadha, kekuasaan hukum kehakiman. Dalam sejarah tradisi peradilan Islam klasik dikenal dengan 3 lembaga kekuasaan hukum. Walaupun masih banyak bentuk yang sederhana, akan tetapi lembaga kekuasaan kehakiman tersebut dapat berjalan efektif dalam mengenai kasus-kasus umum. Ketiga lembaga kekuasaan kehakiman tersebut yaitu 1. Al-Hisbah, 2. Al-Mudzalim, 3. Al-Qadha. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan dengan istilah perdamaian tanpa ada suatu keputusan dengan perjanjian, dan apabila tidak tercapai baru ditempuh jalan arbitrase. 6. Koleksi lembaga arbitrase. 1. Proses pemeriksaan sederhana, tertutup, cepat, dan bermartabat. 2. Sidang arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat. 3. Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibanding sidang pengadilan yang sering memakan waktu bertahun-tahun. 4. Putusan arbitrase secara tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka dilaksanakan eksekusi dengan pemerintahan ketua pengadilan atas pemerintahan salah satu pihak, seperti putusan pada pendataan pada lembaga peradilan umumnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tetap pengadilan atau qadha. Pengertian al-qadha secara al-Hanafiyah berarti antara lain memutuskan atau menyampaikan, menetapkan. Menurut istilah fikih, kata ini berarti menetapkan hukum syara suatu peristiwa atau sengketa
untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Dalil tentang Al-Qodha. Al-Quran yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 4, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, dan Al-Maidah. Al-Maidah ayat 47-50. Wilayah Al-Qodha, kekuasaan hukum kehakiman. Dalam sejarah tradisi peradilan Islam klasik dikenal dengan 3 lembaga kekuasaan hukum. Walaupun masih banyak bentuk yang sederhana, akan tetapi lembaga kekuasaan kehakiman tersebut dapat berjalan efektif dalam mengenai kasus-kasus umum. Ketiga lembaga kekuasaan kehakiman tersebut yaitu 1. Al-Hisbah, 2. Al-Mudzalim, 3. Al-Qodha. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Tian Siartina. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu mengenai hukum Islam dan penyelesaian sengketa. Mengkaji mengenai sengketa, pasti yang terbayang itu adalah bagaimana hukum itu ditegakkan. Sengketa tidak akan menjadi masalah apabila mekanisme penegakan hukumnya itu berjalan sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Adapun pengertian dari sengketa di sini merupakan fenomena manusiawi yang hampir selalu ada di masyarakat. Langkah terbaik bila terjadi sengketa itu adalah diselesaikan, bukan didiamkan saja. Dan bila terjadi sengketa, ada 2 mekanisme yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum itu harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Hukum dan aturan-aturannya itu sudah jelas, sehingga kebenaran siapa kalah dan siapa menang akan dapat terlihat. Keadilan akan terwujud apabila bukti-bukti formal yang diajukan itu telah memenuhi standar norma-norma hukum yang berlaku. Hukum Islam juga mengenal 2 paradigma penyelesaian sengketa. Tidak ada salahnya apabila masyarakat membawa persoalannya di hadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral. Sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, atau yang sering disebut dengan islah dan tahkim. Dengan demikian, persaudaraan atau silaturahmi itu akan tetap terjaga. Dan menurut hukum Islam, semua sengketa itu dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan, termasuk perkara pidana. Baik, mungkin itu saja mengenai alternatif penyelesaian sengketa perikatan Islam yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.